Bab 010. Aku hanya kasihan lihat si kembar Big, papanya tidak ada waktu buat mereka, ucap Aida sedih. Dari dulu Tuan selalu pergi pagi dan pulang malam, kadang Bibik kasihan lihat alam Clara Tuan Farel tidak punya waktu untuk dirinya. Bahkan di hari libur ia tetap kerja di rumah, tapi Nyonya Clara tidak pernah protes. Ia hanya bisa menyembunyikan lukanya yang tidak pernah Tuan sadari. Bibik tidak mau Non Aida merasakan hal sama, ucap Big Ani. Aku bisa ngerasain luka yang dirasakan Kak Clara Big, hanya saja aku berbeda dengannya. Kak Clara begitu mencintainya sedangkan aku tidak, jadi tidak ada masalah. Mau dia pergi kerja subuh pulang subuh juga agak masalah denganku. Hahaha, Non bisa saja, Tuan Farel kan ganteng, mapan, banyak perempuan yang menginginkan dirinya untuk jadi suaminya, Non malah membiarkan dirinya, nanti diambil pelakor lo Non. Ucapan Big Ani membuat Aida teringat dengan ucapan alam kakaknya, bahwa Clara tidak pernah rela jika posisinya digantikan oleh wanita lain, membuatnya bingung apa yang harus ia lakukan. Aida masih kepikiran dengan ucapan Big Ani, bukan karena ia sudah mencintai Farel, hanya saja ia ingin menjalankan amanah alam kakaknya untuk tidak memberikan suaminya kepada wanita lain, membuat ia kebingungan apa yang harus ia lakukan. Ucapan Big Ani ada benarnya juga, aku gak tahu apa yang dilakuin Kak Farel di luar sana, kalau dia ngelakuin yang menjijikkan gimana, sama saja aku gak bisa menjalankan amanah ke Clara. Aduh bagaimana ini, kenapa sih dia selalu bikin aku stres, apa yang bisa aku lakuin coba, kan gak lucu kalau aku harus kepoin Kak Farel. Ih, tidak, jangan jatuhkan harga dirimu Aida, biarkan dia yang harus kepoin hidup kamu, biarkan dia yang takut kamu dengan laki-laki lain, ucap Aida dalam hati dengan senyum kemenangan di bibir indah miliknya. Sudah pukul 22 tapi Farel belum pulang juga, sebenarnya Farel sudah selesai kerja hanya saja ia sengaja lama pulang dan istirahat di ruang kerjanya sambil menatap langit-langit ruangannya. Dulu kalau sudah selesai kerja begini, aku pasti sudah langsung pulang, ada istri yang begitu aku cintai menunggu kehadiranku, tapi sekarang yang ada aku makin pusing, ada istri tapi tidak aku harapkan. Aida memang baik tapi dia selalu bisa buat aku marah dan stres. Apa itu kegunaannya jadi seorang istri, ucap Farel sambil mengacak-acak rambutnya yang masih tertata rapi itu. Fahri melihat ruangan Farel masih menyala dan menghampirinya. Fahri adalah rekan sekaligus sahabat Farel, jadi ia tidak perlu mengetuk pintu untuk masuk ke ruangan Farel. Hai bro, muka jangan kayak jeruk perut gitu jelek tahu, biasanya selesai kerja lo langsung pulang, ada masalah apa? Apalagi ribut sama kakak ipar, tanya Fahri yang belum tahu kalau Clara sudah tiada. Pertanyaan Fahri membuat Farel sedih dan berhasil mengeluarkan air mata di wajah lesunya itu. Sejak kapan lo bisa nangis? Goda Fahri yang sangat mengenal sahabatnya itu. Fahri menyadari ada luka yang benar-benar Farel rasakan yang sudah tidak bisa ia tahankan. Fahri mendekati Farel dan membujuk untuk menceritakan semua masalahnya kepadanya. Farel memang selalu terbuka dengan Fahri, karena hanya Fahri yang bisa mengerti dengannya dan selalu bisa ia andalkan. Hidupku benar-benar hancur, jawab Farel membuat Fahri bingung tidak mengerti. Maksud lo hancur bagaimana? Bisnis semua lancar, dan setahu gue lo pulang ke Jakarta buat lihat kakak ipar yang sudah melahirkan kan? Hidup lo sudah lengkap bro, jadi apa yang bisa buat lo hancur? Tanya Fahri yang belum tahu apa-apa. Air mata Farel semakin deras mengalir di wajah lesunya itu, membuat Fahri bisa menebak apa yang dirasakan sahabatnya itu. Jangan bilang kakak ipar, belum Fahri selesai melanjutkan omongannya langsung dipotong oleh Farel. Iya, Clara sudah pergi, dia sudah tenang di surga, sementara gue di sini tersiksa. Apa salah gue bro, sampai gue harus menjalani hidup pahit seperti ini? Hiks, tangis Farel dan Fahri segera memeluk dan nenangin sahabatnya itu. Fahri benar-benar tidak menyangka atas kejadian yang menimpa sahabatnya tersebut.
Terus gimana dengan anak-anak lo? Tanya Fahri penasaran. Alhamdulillah baby gue kembar dan selamat bro dan sekarang dirawat sama adek alem bini gue, lanjut Farel. Udah lo tenang dan sabar bro, gue yakin ada hikmah di balik ini semua, lo sekarang punya tanggung jawab yang harus lo penuhi. Kakak ipar udah ninggalin baby kembar buat nemanin hidup lo, jadi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ingat hidup lo masih panjang dan kakak ipar juga gak mau lihat hidup lo hancur begini. Sekarang lo pulang istirahat di rumah, gak ada istri nunggu setidaknya ada baby kembar lucu yang menunggu kepulangan lo, atau lo mau gue antar? Tanya Fahri yang melihat kondisi sahabatnya itu sangat memprihatinkan. Lo pulang aja bro, gue bisa pulang sendiri, lo gak usah pura-pura baik sama gue. Jawab Farel yang membuat Fahri tertawa. Ia tidak menyangka sahabatnya masih bisa bercanda menutupi luka yang ia rasakan. Hahaha, ini baru sahabat gue. Jawab Fahri seolah-olah tidak mengerti yang sedang Farel rasakan. Gue bisa rasain apa yang lo rasain bro, gue yakin lo bisa menghadapi ini, gue tahu lo kuat dan tanggung jawab, ucap Fahri dalam hati melihat Farel yang sudah berlalu meninggalkannya. Fahri segera menyusul dan membuntuti sahabatnya sampai ke rumah Farel. Fahri memiliki sifat yang sama dengan Farel, kelihatan cuek tapi aslinya sangat perhatian. Aida terbangun dari tidur nyenyaknya, tenggorokannya kering membuat ia harus turun ke dapur, mengambil air minum yang sudah habis di dalam kamarnya. Aduh kenapa mesti habis sekarang sih, gumam Aida dalam hati karena ia sangat benci harus turun ke dapur tengah malam begini. Aida begitu cantik dengan setelan baju tidur yang seksi ia gunakan. Tanpa disengaja, Aida dan Farel pun berpapasan di tengah tangga, membuat Farel terpana dengan keindahan tubuh Aida, sedangkan Aida begitu merasa kesal, melihat Farel yang baru pulang sudah pukul 2 dini. Farel berharap Aida akan menanyakan alasan keterlambatannya pulang, lalu dia akan mengacuhkannya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Aida justru bersikap biasa-biasa saja, tanpa mengeluarkan sepatah kata dan langsung bergegas turun ke dapur mengambil air minumnya. Merasa kesel, Farel langsung menuju kamarnya, dan langsung membersihkan diri. Suami pulang bukan disambut istri macam apa seperti itu, gumam Farel yang merasa kesal karena Aida yang tidak memperdulikannya. Jam segini baru pulang, suami macam apa seperti itu? Gak ingat ada istri dan anak apa, dasar laki-laki keras kepala, gumam Aida sambil kembali menuju kamarnya. Pagi ini Aida memutuskan untuk lari pagi, badannya serasa remuk, sejak kematian kakaknya tidak ada keringat yang ia keluarkan dari tubuhnya. Aida menghampiri Bik Ani yang tengah menyiapkan sarapan untuk mereka. Pagi Bik Ani, sapa Aida ramah. Non Aida, pagi juga non. Udah segar aja, non mau kemana? Tanya Bi Ani yang sudah sangat menyayangi Aida. Aida mau jogging bentar Bik, badan Aida serasa remuk, sudah lama Aida GK olahraga pagi. Aida titip si kembar ya Bik, takutnya nanti mereka nangis waktu Aida gak ada, ucap Aida, padahal tanpa ia meminta pun, Bik Ani akan melakukannya dengan senang hati. Baik non. Bibik dengan senang hati mengurus si kembar, jawab Bik Ani semangat. Ya udah Aida tinggal dulu ya Bik, ucap Aida lalu beranjak pergi meninggalkan Bik Ani. Iya non hati-hati, jawab Bik Ani, sambil melihat keindahan bodi majikan mudanya itu. Aida pun mulai aksi joggingnya, halaman rumah Farel yang luas membuat Aida tidak perlu jauh-jauh membuang keringatnya. Sedangkan Farel baru saja selesai berdandan rapi untuk pergi ke kantornya, Farel ingin sekali menjumpai baby kembarnya, namun ia merasa canggung harus bertemu Aida di kamarnya. Farel membuka kamar Aida yang kebetulan bersebelahan dengan kamar miliknya. Farel tersenyum lebar melihat kamar Aida yang sudah rapi pertanda Aida tidak ada di kamarnya. Farel segera menghampiri baby kembarnya yang masih tertidur dengan nyenyak. Selamat pagi anak-anak papa. Aduh anak papa masih tidur ya. Maaf papa GK bisa gendong ya sayang. Soalnya papa takut nanti kalian bisa terbangun. Papa mau kerja dulu.
Kalau bisa kalian repotin mama kalian ya, ucap Farel dengan senyum licik di wajahnya. Farel pun mencium kedua baby kembarnya dan merapikan selimut mereka, dan segera bergegas turun ke meja makan untuk makan sarapannya. Pagi Tuan, sapa Big Ani yang melihat Farel sudah duduk di meja makannya. Pagi juga Big, tolong cepat siapin sarapan untuk saya ya Big. Soalnya saya buru-buru hari ini ada meeting di kantor, ucap Farel sambil melonggarkan dasinya. Iya Tuan, jawab Big Ani. Dengan cepat Big Ani pun langsung menyiapkan perintah majikannya itu. Sekilas Farel mencari keberadaan Aida, namun ia tidak melihatnya. Ingin rasanya Farel menanyakan keberadaan istri cantiknya itu, namun rasa sungkan pun memenuhi perasaannya. Wajah bingung yang dipamerkan Farel terpecahkan oleh Big Ani. Big Ani pun bisa mengerti tuan mudanya yang tampan sedang mencari istri cantiknya. Non Aida lagi jogging di halaman rumah Tuan, ucap Big Ani tiba-tiba, membuat jantung Farel ingin copot mendengar ucapan Big Ani. Bagaimana Big Ani bisa tahu apa yang sedang kupikirkan, gumam Farel dalam hati. Saya tidak menanyakan dia, dan Bibik hanya perlu menjawab apa yang saya tanyakan, jawab Farel menyangkal dan membuat Big Ani senyum lucu dengan aksi tuannya itu. Farel segera bergegas meninggalkan Big Ani yang mengetahui pikirannya. Setibanya di teras rumah miliknya, Farel begitu terpana melihat pemandangan yang begitu indah tepat di hadapannya. Ia melihat Aida yang tengah duduk di pinggir halamannya. Ia tidak menyangka kenapa semakin hari Aida semakin menarik perhatiannya. Rasanya ia tidak tahan harus lama-lama mengacuhkan Aida, namun gengsinya lagi-lagi mengalahkan keinginannya. Gak, kamu gak boleh jatuh cinta terlebih dahulu dengannya Farel. Kamu belum membalas dendam hatimu, biarkan dia dahulu yang jatuh cinta padamu, ucap Farel dalam hati serasa menyusun strategi apa yang harus ia lakukan. Farel sedang bersandar di tiang terasnya sambil memegang notebook miliknya, membuat dirinya kelihatan sempurna yang sudah Tuhan ciptakan, menggunakan kemeja hitam dan celana kantoran abu-abu yang sangat cocok di tubuhnya. Lagi-lagi Farel melihat kecantikan dan keseksian yang Aida miliki. Kenapa ia selalu terlihat cantik pakai baju apapun, gumam Farel, membuatnya ingin sekali untuk memeluk istri cantiknya itu. Aida tidak menyadari ada sepasang mata yang sedang fokus memandangnya, membuatnya rileks sambil menggerakkan bahunya. Sayangnya lamunan Farel harus dipecahkan oleh Pak Agus yang sedari tadi memanggil dirinya. Selamat pagi Tuan, apa kita berangkat sekarang? Tanya Pak Agus namun tidak direspon Farel. Pak Agus pun mencari apa yang sedang ada di dalam tatapan Farel majikannya itu. Dan Pak Agus pun hanya bisa tersenyum, ternyata Aida lah yang sudah membuat Farel berubah menjadi patung. Bagaimana gak jadi patung? Lihat istri secantik dan sebohai itu. Kalau saya jadi Tuan Farel mah gak saya biarin Non Aida lolos walau sedetik, hahaha, tawa Pak Agus dan menyadarkan Farel dari lamunannya. Apa yang Pak Agus tertawakan? Apa ada yang salah di wajah saya? Tanya Farel penasaran. Gak ada Tuan, wajah Tuan sudah sangat tampan. Kalau saya jadi perempuan mah, saya pasti udah jatuh cinta dengan Tuan, jawab Pak Agus membuat Farel serasa melayang di atas awan. Kita berangkat sekarang Tuan, tanya Pak Agus untuk kesekian kalinya. Iya Pak, saya buru-buru, ada meeting di kantor, jawab Farel, lalu memasuki mobilnya. Buru-buru tapi kok sempat-sempatnya curi pandang dengan Non Aida, gumam Pak Agus yang tidak Farel ketahui. Setelah Aida melihat mobil Farel keluar dari rumahnya, Aida memutuskan mengakhiri lari paginya. Aida bergegas mandi dan membersihkan seluruh tubuhnya sambil melakukan ritual kecantikannya. Mandi lulur merupakan hal wajib bagi Aida, ia sungguh sangat menjaga kulitnya agar selalu terlihat bersih dan segar. Belum lama Aida memanjakan kulitnya, ia mendengar tangisan anaknya, membuatnya segera mengakhiri ritual kecantikannya. Big Ani yang baru selesai membersihkan kamar Farel mendengar tangisan si kembar, dan segera ia langsung menghampiri si kembar. Oh Kap, Kap, Kap.
Tuan dan Putri sudah bangun ya? Jangan nangis ya sayang. Mama lagi gak di rumah. Sekarang Bibik yang jaga dulu ya, ucap Bik Ani yang membuat Aida tersenyum bahagia melihat Bik Ani yang begitu tulus menyayangi baby kembarnya. Non Aida, ucap Bik Ani yang melihat Aida keluar dari kamar mandinya. Maaf, Bibik lancang masuk ke kamar Non. Bibik kira Non masih jogging, dan Bibik dengar si kembar lagi nangis. Makanya Bibik langsung masuk, ucap Bik Ani yang begitu merasa sungkan dengan Aida. Aida pun tersenyum dan menghampiri Bik Ani pembantunya itu. Gak masalah kok Bik, Bik Ani bisa bebas kok keluar masuk kamar Aida. Aida yakin Bibik orang baik, jadi gak mungkin lakuin macem-macem. Apalagi kalau hanya buat menjaga si kembar Aida, GK ada hak buat larang Bibik. Dan Aida gak suka melihat Bibik merasa gak enak seperti itu pada Aida. Mulai sekarang kita akan rawat si kembar sama-sama, pinta Aida kepada Bik Ani yang membuat Bik Ani begitu bahagia sebab sejak ia menikah sampai sekarang belum diberi keturunan juga. Hari ini Farel memutuskan untuk pulang lebih awal ke rumahnya. Entah apa yang membuatnya ingin cepat-cepat pulang. Padahal tidak ada istri yang menunggu kepulangannya untuk menawarkan secangkir kopi untuk dirinya. Fahri ingin sekali melihat baby kembar Farel. Ia memutuskan untuk pulang bersama Farel dan menginap di rumahnya. Hai bro, tumben lo udah berkemas mau pulang. Biasanya juga lo masih bertapa untuk memanggil jin-jin pemikat, biar muka lo tetap awet muda. Hahaha, tawa Fahri yang sedang menggoda Farel sahabatnya. Sialan lo yang ada jinnya takut sama gue. Entar kalau jinnya jatuh cinta sama gue terus gue tolakkan berabe urusannya. Lo mau punya teman bercinta dengan jin atau gue jodohin lo dengan jin yang paling cantik dan seksi gimana? Biar lo gak sendiri terus, biar lo bisa merasakan indahnya bercinta. Wah, kakak tawa Farel yang merasa puas menggoda Fahri. Mulut lo gak bisa direm sedikit bro? Asal ceplos saja. Gini-gini banyak wanita yang gue tolak bro. Hanya saja gue belum nemuin yang bisa buka pintu hati gue. Nanti juga kalau udah ketemu langsung gue sikat, ucap Fahri dengan sangat percaya diri. Mana ada wanita yang mau sama lelaki yang gak punya gairah kayak lo? Bisa-bisa lo akan jadi duda muda nanti. Wah kakak makanya berobat dulu sana biar gak malu-maluin sama muka, sambung Farel. Namun Fahri sudah terbiasa dengan mulut Farel yang langsung ceplos. Sialan lo, gak mungkin gue coba sama lo, najis gue, ucap Fahri jijik. Anjir, lebih najis gue, cuy jauh-jauh bisa-bisa lo perkosa gue lagi nanti, sambung Farel yang lebih merasa jijik. Hahaha, ada baiknya kita coba bro, biar lo bisa tahu kejantanan gue, biar lo gak bisa ngeremehin gue lagi, tantang Fahri yang ingin menggoda Farel sahabatnya. Sialan. Pergi lo sebelum gue bunuh lo di sini, ucap Farel bercanda. Mereka sudah seperti saudara sendiri, tidak ada batas untuk persahabatan mereka. Wah kakak tawa Fahri sambil memegang perutnya karena sudah tidak tahan menggoda sahabatnya. Serius amat sih bro, selo bro santai, ucap Fahri yang ingin berdamai dengan sahabatnya itu. Ngadepin otak mesum kayak lo gak bisa baik-baik. Harus dikasarin biar rahmat Tuhan turun ke otak lo, sambung Farel, yang selalu bisa terpancing dengan candaan Fahri. Kalau gue tobat nanti gak seru bro, gue yakin lo pasti kesepian, wah kakak. Gak usah kepedean, minggir gue mau pulang, najis gue lama-lama dekat sama orang seperti lo, ucap Farel lalu hendak ingin meninggalkan Fahri. Wait, tunggu dulu bro. Di rumah gue lagi sepi, nyokap bokap gue lagi bulan madu gak ngajak-ngajak gue, dan lo tahu sendiri gue paling GK suka dengan kesunyian, gue lagi gak pengen buat dosa malam ini, lebih bagus gue ikut pulang ke rumah lo ya, kan udah lama juga gue gak main ke sana, sekalian gue mau lihat keponakan gue, ucap Fahri meminta. Semakin lo gak nginjak rumah gue semakin bagus, dan sejak kapan gue buat anak sama kakak lo? Seenak jidat lo saja manggil keponakan, yang ada anak gue kasihan jika punya paman yang bejat kayak lo, ucap Farel yang selalu ceplos. Ya elah bro,
Bercandanya nyentuh hati. Jangan lupa rem bro, kalau ngegas terus bisa nabrak. Wah kakak-kakak tawa Farel dan Fahri sambil berjalan keluar dari ruangan Farel.